Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kabar saya begitu sangat baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Jadi pada video kita yang ke-7 dan ke-8 nanti kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi nanti silahkan teman-teman setelah mempelajari menyimak video ini, silahkan nanti teman-teman bisa mencerna lebih lanjut, menganalisis lebih lanjut. Kira-kira ada tidak permasalahan-permasalahan lain yang ada di Indonesia? Ya, tentunya terkait dengan bidang pendidikan ya. Oke, nah permasalahan-permasalahannya itu apa saja sih sebenarnya yang ada di Indonesia ini? Nah, ini sangat menarik ya. Tentunya tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Ya, baik teman-teman, eh, saya share screen dulu ya. Oke, share screen dulu. Oke. Nah, nih. Jadi tema ini sangat menarik sekali, ya, sangat menarik sekali. Kenapa di Indonesia ini pendidikan kita jauh tertinggal? Boleh dikatakan begitu ya, daripada negara-negara yang lain, negara tetangga kita, negara Malaysia misalkan, atau ya Singapura itu ya, kalah jauh kita, gitu ya. Indeks bacanya juga kita rendah gitu ya, daya baca kita ya maksudnya ya itu juga sangat rendah gitu. Kemudian hal-hal yang lain ya, kita jauh-jauh tertinggal begitu teman-teman, padahal kita bangsa yang besar, ya harusnya kita bisa bangkit. Nah, kita akan mendiskusikan bersama-sama, kita akan pelajari apa saja sih masalah yang terjadi ya terkait dengan pendidikan di Indonesia ini. Oke, teman-teman. Jadi pendidikan ini kita sudah sangat tahu dan sangat paham bahwasanya pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Jadi pilar utamanya adalah pendidikan ya, tidak ada yang lain gitu ya. Namun di Indonesia masih terdapat berbagai permasalahan pendidikan yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan daya saing global. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kita sangat tertinggal dari negara-negara lain ya, negara tetangga, apalagi di negara-negara yang serumpun ya dengan kita jauh tertinggal teman-teman ya. Oke, apalagi kalau kita kaitkan dengan bandingkan dengan global ya. Global itu artinya dengan beberapa negara yang memang sudah sangat maju ya, seperti di Eropa, kemudian di Amerika, Australia gitu ya. Bagaimana pendidikan kita ini sangat jauh tertinggal. Nah, permasalahan ini mencakup aspek aksesibilitas, teman-teman. Ya, kualitas, relevansi, serta efisiensi pendidikan yang belum optimal. Jadi, aksesibilitas ini kaitannya dengan pendidikan tidak semua bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Artinya masih ada ketimpangan. Ada yang tidak bisa bersekolah, ada banyak yang seperti itu. Ada yang bersekolahnya itu harus berjalan kaki panjang sekali begitu, melewati sungai, ya, melewati jembatan yang kecil begitu, jembatan reot, jembatan Shiratal Mustaqim ya. Itu ada yang seperti itu ya. Aksesibilitasnya kita apa namanya? Tertinggal teman-teman. Nah, kualitas selanjutnya. Kualitas ini pun juga sama. Ya, bagaimana caranya agar meningkatkan kualitas dari pendidikan itu? Ya tak lain dan tak bukan kualitas guru harus
ditingkatkan, harus dijaga dan ditingkatkan, begitu ya. Kemudian relevansi, artinya relevansi ini kaitannya dengan bagaimana kurikulum ini diciptakan atau disusun, yang mana kemudian kurikulum ini bisa sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh siswa, dan juga nantinya kaitannya dengan setelah mereka lulus, ya, bagaimana mereka bisa melanjutkan atau mungkin memanfaatkan apa yang sudah dipelajari itu, ya, untuk berguna dalam dunia dunia kerja, dunia industri, begitu. Itu teman-teman ya. Serta efisiensi pendidikan yang belum optimal. Nah, jadi kita akan membahas secara mendalam nih permasalahan di Indonesia dari berbagai sumber referensi teman-teman. Oke, kenapa isu ini penting teman-teman? Kenapa kira-kira? Ya, tentunya kalau kita sudah tahu, kita sudah tahu apa masalahnya, ya, tentunya nanti kita akan bisa mencari solusi, begitu. Jadi upayanya apa? Upayanya adalah kita mengupayakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Ya, kenapa kok harus pendidikan yang berkualitas dan merata? Karena ya hal tersebut merupakan kunci utama dalam menciptakan generasi yang kompetitif dan mampu menghadapi tantangan global. Begitu teman-teman ya. Jadi harus berkualitas dan merata. Gitu ya. Ini kunci utamanya di sini teman-teman semua ya. Oke, jadi ini yang kita harapkan. Kenapa kita mempelajari topik ini ya? Itu tak lain dan tak bukan adalah kita mencari solusi, memahami dan mencari solusi. Nah, makanya di sini oleh karena itu memahami dan mencari solusi terhadap permasalahan pendidikan menjadi isu krusial bagi pembangunan bangsa gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Nah, poin-poin bahasanya, jadi kita akan menelaah nih, ya. Yang pertama, permasalahan pendidikan menurut beberapa sumber referensi terbaru, ya. Kemudian, bagaimana tinjauan Pak Lasulo, ya, Pak Umar Tirta Raharja, dan juga pandangan Pak Din Wahyudin, ya. Nah, itu bagaimana pandangan mereka terkait dengan permasalahan di pendidikan ya. Ini memang tahunnya tahun lama, teman-teman. Tahunnya tahun lama. Pandangan beliau itu di tahun 2005. Tapi apakah nanti permasalahan ini ya yang dikemukakan oleh beliaunya itu oleh mereka apakah masih relevan atau tidak? Nah, nanti akan kita jawab bersama-sama ya. Apakah masih relevan atau tidak ya? Karena masalah ini masalah lama dan saya yakin pasti sebelum sebelum tahun 2005 itu permasalahan-permasalahannya masih berkutat dengan hal yang sama. Oke. Misalkan kita start di tahun 2005, sekarang kita di tahun apa namanya? 2025 ya, bisa gitu ya. Berarti ada berapa tahun ini? Ya, ada 20 tahun. Nah, apakah permasalahannya masih sama? Ya, dengan 20 tahun yang lalu gitu. Nah, ini menjadi menarik teman-teman semua ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan. Faktornya apa sih yang menyebabkan permasalahan-permasalahan tersebut? Gitu kan. Nah, kemudian juga dampaknya apa? Nah, dampaknya dari permasalahan tersebut itu apa terhadap masyarakat dan pembangunan gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana solusinya dan rekomendasi terkait dengan kebijakan pendidikan. Gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, nih permasalahan pendidikan menurut sumber referensi terbaru. Ya, yang pertama adalah keterbatasan akses pendidikan. Ya, oke. Jadi
akses pendidikan ini masih sangat terbatas teman-teman semua ya. Ini seperti yang saya sampaikan dalam mukadimah saya tadi ya, di pendahuluan tadi, bahwasanya masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil, daerah pedalaman, terluar, terdepan begitu ya. Jadi mereka ini masih masih kesulitan. Ya, mungkin kita sekarang berada di tanah Jawa, ya, khususnya kalau saya di Jawa Tengah, Semarang, begitu ya, tidak begitu menjumpai ya keterbatasan akses pendidikan ini, teman-teman. Tapi coba deh, coba kita misalkan ke daerah perbatasan begitu ya. Biasanya kalau perbatasan itu teman-teman ya, perbatasan itu daerahnya luas sekali gitu. Ya, oke, perbatasan provinsi misalkan ya. Jadi provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, kalau kita dari apa namanya jalur Pantura itu melewati Kabupaten Rembang, teman-teman. Ya, Kabupaten Rembang itu panjang, luas sekali gitu. Nah, kemudian setelah sampai di Jawa Timur itu ada kota namanya Tuban, teman-teman. Ya, Tuban itu pun juga sama, luas sekali begitu. Ya, jadi perbatasan ini biasanya daerahnya luas banget, gitu teman-teman ya. Apalagi ini perbatasan negara, ya, perbatasan negara antara Indonesia, Malaysia misalkan. Nah, ini kan perbatasannya luar biasa sekali. Misal lagi eh, apa namanya daerah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste itu. Kemudian perbatasan-perbatasan yang lain, teman-teman. Nah, kalau kita coba deh kita ke sana gitu, ya, ke daerah-daerah tersebut, wah itu akses pendidikan tidak seperti di sini, teman-teman. Tidak seperti di Jawa. Artinya Indonesia ini negara yang luas, maka butuh pemerintah yang hadir, harus hadir. Ya, karena tidak bisa masyarakat gotong royong sendiri begitu untuk membangun daerah-daerah terpencil, daerah pedalaman, daerah apa namanya perbatasan gitu. Tidak bisa. Pemerintah harus hadir gitu ya. Pemerintah harus hadir gitu. Nah, faktor seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dan sekolah ya. Jadi jaraknya begitu sangat jauh, teman-teman ya. Harus menempuh perjalanan beberapa jam jalan kaki begitu. Tidak ada akses transportasi begitu, teman-teman. Tidak seperti di tempat kita ya. Kita bisa naik bis, kita bisa naik trans gitu ya. Atau mungkin kita bisa order ojol gitu kan. Ya, kita tunggu sambil merem gitu udah sampai tuh abang ojolnya ya. Tapi kalau di pedalaman nggak ada, teman-teman, nggak ada yang seperti itu. Oke, kurangnya sarana transportasi serta minimnya infrastruktur pendidikan menjadi hambatan utama. Gitu ya. Jadi gedungnya itu ya ala kadarnya ya, dari papan, kayu gitu, teman-teman semua ya. Dan itu bangunannya bangunan semi semi permanen gitu, masih menggunakan kapur tulis gitu ya. Sekolahnya di tengah sawah gitu ya, di tengah hutan gitu ya, serius gitu. Gitu teman-teman ya. Oke, itu yang pertama adalah keterbatasan akses pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas guru dan tenaga pendidik, teman-teman. Ini juga menjadi tantangan utama, teman-teman, yang menjadi permasalahan kita. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa berhasil ya kalau gurunya saja tidak berkualitas? Bagaimana caranya? Ini mustahil akli, teman-teman ya. Pembelajaran itu bisa sukses, pendidikan itu bisa tercapai tujuannya kalau gurunya itu berkualitas, gurunya bagus begitu. Maka sekali lagi pemerintah harus hadir. Tidak hanya pemerintah saja ya, tidak hanya pemerintah, tapi mungkin juga apa namanya pegiat-pegiat
pemerhati pendidikan ini juga harus hadir untuk bagaimana kita bersama-sama bekerja sama untuk meningkatkan kualitas guru melalui apa misalkan ya, misalkan melalui pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya kurikulum yang tidak relevan. Nah, teman-teman, oke, kita saben ganti menteri biasanya kita ganti kurikulum. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Gitu. Ya, jadi bagaimana kita bisa mencapai tujuan sebelum selesai ya, sebelum apa namanya? Kurikulum itu dijalankan dengan cycle yang penuh begitu, siklus yang utuh ya, sudah diganti. Ah, ganti 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 gitu ya. Gitu. Ini harus kurikulum itu di ditentukan, harus ditentukan, dirumuskan, dan kalau bisa ini kurikulum ya seperti semacam disahkan semacam UU ya, undang-undang ya terkait dengan kurikulum. Yang mana ini nanti berlaku terus siapapun menterinya ya kurikulumnya itu gitu teman-teman ya. Dan akan ditinjau jikalau ya ada sesuatu luar biasa yang memang harus dibutuhkan referendum daripada kurikulum itu. Nah, selanjutnya kualitas fasilitas dan infrastruktur teman-teman ya. Jadi eh, permasalahan seperti gedung untuk apa namanya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet terbatas gitu kan. Apalagi kalau sudah kita ke gunung gitu, udah internetnya udah agak susah gitu ya di sana ya. Oke teman-teman. Nah, kesenjangan pendidikan antar daerah, masalah finansial siswa terkait dengan keuangan teman-teman ya. Ini juga menjadi permasalahan ya yang patut kita cantumkan di sini. Kemudian kemiskinan dan putus sekolah, nah, ini juga menjadi permasalahan ya. Nah, saya berharap teman-teman jangan sampai putus kuliah ya. Diupayakan bagaimana caranya bisa tetap lanjut kuliah. Tetap semangat teman-teman semua ya. Oke, ketidaksetaraan gender. Nah, meskipun telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan bagi perempuan, masih terdapat daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan. Nah, buat apa sih? Nah, kamu kan perempuan gitu kan? Kamu kan perempuan, ya udah kamu perempuan urusannya di dapur, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi kan gitu, ya. Jadi jadi bukan begitu teman-teman ya. Jadi perempuan ini kan madrasah dari anak-anak kita gitu kan. Jadi perempuan ini juga harus harus bisa harus mempunyai pendidikan juga karena perempuan ini nantilah yang akan menjadi ibu dan ibu itulah yang akan menjadi first layer ya bagi pendidikan di lingkungan keluarga. Gitu teman-teman. Ya, kemudian kurangnya keterlibatan orang tua. Nah, ini orang tuanya sibuk kerja, anaknya pada YouTubean gitu ya. Anaknya pada main apa gitu, game online gitu kan. Ya, ini orang tua harus hadir, harus hadir. Ya, ini yang perlu kita apa namanya? Kita kalau sudah sebagai orang tua gitu ya, kita harus hadir gitu. Sesibuk apapun luangkan waktu kita untuk keluarga dan anak-anak kita. Oke. Jadi bukan quantity time tapi quality time teman-teman semua gitu ya. Oke, selanjutnya tingginya tingkat pengangguran setelah lulus. Nah, kenapa? Karena kita diajarkan kurikulumnya yang tidak ramah terhadap industri gitu ya. Makanya eh, perlu adanya penyesuaian kurikulum yang memang nantinya ramah dengan dunia industri dan kebutuhan pasar kerja teman-teman semua ya. Ya, kurikulum sekarang yang dicanangkan adalah OBE ya, OBE. Oke. Jadi OBE itu berbasis output teman-teman. Outputnya apa, dia bisa apa.
dia akan menjadi apa. Nah, outputnya seperti apa. Nah, itu sekarang itu OB ya. Ya, kita berharap semoga kurikulum ini bisa sesuai dengan harapan ya dan memenuhi kebutuhan pasar. Oke. Nah, ini teman-teman. Kemudian permasalahan pendidikan ya menurut Pak Umar dan Pak Lasulo. Jadi pemerataan pendidikan ini masih sama loh. Jadi 2005 ya, tadi ya 2005 itu pemerataan pendidikan yang pertama. Yang kedua, kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi pendidikan. Nah, ternyata masih sama teman-teman ya. 20 tahun yang lalu permasalahannya ternyata masih sama, masih relevan dengan tahun sekarang. Ini. Jadi empat aspek utama ini. Beliau mengelompokkan menjadi empat aspek utama. Dan aspek utama ini begitu masih sangat relevan dengan tahun sekarang, dengan masa-masa sekarang teman-teman. Coba kalian bayangkan. Nah ini. Nah, sedangkan menurut Pak Din Wahyudin dan rekan-rekan, ya ini juga mengkategorikan ke beberapa hal. Yang pertama kurikulum yang kompleks, ya kurikulumnya kompleks, pendidikan yang kurang merata, penempatan guru gitu ya. Ya misalkan nih ASN ya atau mungkin PPPK ya itu ditempatkan tidak di sekolah-sekolah yang memang di daerah yang apa namanya sudah banyak populasinya atau sudah maju begitu ya. Coba PPPK kemudian ASN itu berilah kesejahteraan yang bagus kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang apa namanya masih begitu sangat membutuhkan gitu. Sehingga apa teman-teman, ketika gurunya berkualitas, maka peserta didiknya juga insya Allah akan berkualitas gitu. Itu dari segi segi apa namanya sumber daya manusianya ya. Ya, meskipun nanti masih ada tantangan yang lain yaitu apa terkait dengan infrastruktur pendidikannya begitu ya. Itu. Nah, kemudian rendahnya kualitas guru. Nah, ini teman-teman ya. Sampai sekarang kira-kira masih relevan atau relevan banget? Betul sekali ya. Masih sangat relevan teman-teman. Gitu ya. Apalagi sekarang trennya sekarang ya. Ketika saya mengikuti Expo pendidikan ya. Expo pendidikan, pameran pendidikan atau pameran perguruan tinggi teman-teman. Itu yang dihadiri apa namanya eh, berbagai macam sekolah gitu ya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Ternyata yang minat menjadi guru itu sangat sedikit teman-teman. Dan ini sangat bahaya. Saya sangat khawatir profesi guru ini nanti akan terus tergerus, akan terus menyusut, mengecil ya. Sama halnya maaf dengan profesi petani ya. Profesi petani sekarang ini sangat turun, teman-teman. Anak-anak muda, generasi-generasi muda yang mau terjun untuk mengembangkan pertanian itu sangat sangat turun, teman-teman, sangat rendah. Dan sekarang ya orang ingin menjadi guru itu juga sama sama rendahnya ternyata begitu. Nah, ini yang perlu kita apa namanya sadari sebagai pendidik teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mau jadi guru lagi, wah bubar ini, bubar ya bubar. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan ya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan pada video kita selanjutnya. Oke, that's all for today. Thank you very much. See you on the next occasion. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.